Oke, thank you teman-teman. Sudah 11 minggu MBGR jalan. Buat saya pribadi positif banget. Banyak PR. Ya banyak banget PR-nya lah. Thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir, saling sharing di sini segala arah. Kita tutup MBGR yang ke-11 ini. Insya Allah sampai jumpa minggu depan jam 16 sampai jam 17.30. Kita tutup dengan jargon MBGR, sukses dan berkembang. Sama-sama. Sama-sama. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you banget semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu adalah keseruan MBGR ke-11. Alhamdulillah sudah 11 minggu ini jalan, berarti sudah mau 3 bulan. Alhamdulillah jalan konsisten. eh dan itu ya bagi saya sih sekali lagi ya tadi saya sudah bilang di video tersebut itu positif banget buat saya. Eh saya yang menginisiasi tapi itu bukan punya saya. Jadi siapapun bebas. Jadi bukan saya ngejejelin materi tapi kita saling diskusi, dapat best practice, dapat saling sharing. Jadinya ya itu banyak PR dan PR-nya pun ya jujur aja memang nggak semuanya berhasil ya, nggak semua PR yang saya kerjakan ternyata menghasilkan hasil yang positif. Tapi setidaknya saya belajar terus. Bahkan saya modifikasi PR-PR-nya jadi berhasil. Ada juga yang gagal saya tinggalkan. Oh, yang ini nggak work di saya dan seterusnya. Tapi intinya ini kita menjaga suhu sih, menjaga suhu supaya kita bisa belajar terus, kita learning terus dengan kita ketemu mingguan. Jadi ini sesederhana kita ngumpul bareng di jam Jumat jam 16 sampai 17.30 cuma 1,5 jam WIB ya WIB kita ngobrol tentang bisnis dan kita bisa saling share. Itu bagi saya itu positif. Sekali lagi buat teman-teman yang belum gabung, gabung aja, itu bebas banget kok teman-teman. Mau sekarang gabung, minggu depan gabung, minggu depannya gabung lagi, itu bebas. Sejujurnya itu bebas, nggak ada absensi, nggak ada keharusan ngapa-ngapain, cuman ada tata tertib di zoomnya aja sih karena ini online, saut-sautan nggak enak. Oke, di video ini saya cuma mau bahas takeaways. Takeaways itu apa yang bisa saya dapat dari MBGR tadi. Tentu pengalamannya berbeda sama teman-teman yang lain ya. Takeaway saya untuk MBGR yang tadi, saya mau bilang pertama itu ROAS bukan segalanya. Hati-hati ya buat teman-teman yang mendewakan ROAS, mendewakan atau kutip ROAS. Oh, saya ngejar ROAS 8 misalkan. ROASnya 8. Tapi omsetnya cuma 2 juta misalkan sebulan. Ya ini mungkin nggak nutup untuk gaji aja nggak nutup. Jadi perhatikan juga omset. Hati-hati, ROAS bukan segalanya. ROAS penting, tapi ROAS bukan segalanya. Lalu yang kedua, takeaways yang saya dapetin, yang pertama tadi soal ROAS ya. Jadi saya khawatir ada teman-teman yang jualan online karena banyak teknik-teknik, khususnya di video-video saya yang ngomongin ROAS, 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 bukan berarti ROAS itu segalanya. Yang kedua, soal produk Han. Jadi ada namanya produk Han, yaitu melihat tren. Ini real, teman-teman, ini real. Yang melihat trennya sekarang apa, kita jualan itu. Dan saya punya satu teman kayak gitu, ketika saya tanya dia juga nggak bisa jawab kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa, dia nggak bisa jawab, memang feelingnya. Dan ternyata ada salah satu yang join MBGR, beliau sudah berapa kali ya, kayaknya 2 kali ikut MBGR, dia sharing dia memang mazhab yang kayak gitu dan berhasil. Jadi dia lagi rame es kepal Milo, jualan es kepal Milo. Dia lagi rame apa fidget yang spinning, itu dia jualan spinning. Dia tahu kapan harus stop. Nah, hati-hati yang kalau main kayak gitu, yang banyak gagal itu ketika lagi rame dia nyetok banyak, ternyata trennya turun karena saya ada pengakuan real bahwa soal termogan ya, termogan waktu mau pandemi itu kan rame banget. Tiap masjid harus beli minimal satu kan. Masjid di Indonesia tuh banyak sekali kan. Belum kalau rusak, belum kalau yang ada yang budgetnya berlebih, beli dua, beli tiga, beli empat. Berarti kan pasarnya memang gede banget. Tapi ketika pengakuan orang itu beli, barangnya nyampe, trennya sudah turun, dia rugi banyak. Rugi banyak. Belum lagi ada udah mulai banting-bantingan harga. Jadi kalau si orang tadi ini yang di MBGR 11 ini sebutnya produk Han. Weh, keren-keren. Ini real dan menurut saya ini orang jago, jago. Kalau saya kenal secara fisik, mungkin kalau teman-teman mau belajar ke aliran ini, bagusnya sih jumpa secara fisik karena memang memang ini menurut saya ya, ini paling kuat di insting sih, insting bisnisnya harus kuat. Kalau saya nyebutnya bukan produk Han, tapi saya nyebutnya pedagang ulung. Ini udah banyak kita lihat kalau pedagang-pedagang di pasar tumpah gitu ya, pasar tumpah dia kan macam-macam ya, ganti-ganti dagangnya, dan kaya kok, ada yang kaya kok, ada yang mobilnya bagus, ada yang udah punya rumah dan lain sebagainya. Ini real. Jadi ada jualan online dengan mazhab kayak gitu yang nggak push alias dia pull ya. Melihat pasar lagi ramenya apa dia jual itu. Kalau saya sekarang masih push karena
saya sudah punya kemampuan jual baju muslim, jual baju kucing, saya push itu dijual ke pasar dan kadang memang nggak berhasil. Tapi kalau pool ini harusnya berhasil, tapi ya harus cerdik aja, harus cerdik kapan exit. Nah, kapan exit itu pengakuan beliau sih ya, bisa dapat gede, bisa dapat tutup gede. Itu real. Lalu takeaways yang terakhir yang saya dapat itu soal cloud computing. Jadi Shopee, khususnya Shopee sama Lazada kan lagi bersih-bersih ya. Khususnya Lazada lagi bersih-bersih seller-seller yang duplikat-duplikat. Itu karena cloud computing mahal. Cloud computing itu apa? Jadi kalau teman-teman upload di Shopee, bandwidth lah kasarnya, kayak seperti bandwidth ya. Seperti bandwidth. Seperti kuota lah. Jadi kalau teman-teman upload di Shopee, upload di Lazada, upload di TikTok, itu kan diproses. Diprosesnya di server. Servernya memproses apa data teman-teman, fotonya, videonya. Setidaknya minimal kan ada file size, setidaknya kan ada file size ya. File size-nya berapa itu kan perlu disimpan teman-teman di server. Itu setidaknya salah satu part dari cloud computing. Itu mahal. Sebenarnya nggak mahal kalau hosting sendiri ya. Jadi kalau contoh saya bikin website, sebenarnya nggak mahal hosting sendiri karena saya tahu kebutuhan saya cuma pengennya ini dan saya cuma ini dan nggak mahal. Saya punya website itu setahun tuh cuma 200.000. 200.000 per tahun. Tapi kalau yang kayak Shopee, kayak Lazada yang uploadnya udah berjuta-juta orang, ribuan orang, uploadnya juga ngasal, dan lain sebagainya, itu jadinya mahal, jadi beban. Jadi beban yang memberatkan si Shopee. Ini cost yang tidak penting, karena banyak yang, contohnya kayak Shopee Video, bahkan Shopee sempet nge-stop Shopee Story ya. Shopee Story apa Shopee Feed itu di stop, main ke Shopee Video. Nah, harusnya dua-duanya jalan ya kalau sosmed, ada story, ada video, ada feed juga jalan. Tapi Shopee kayaknya, praduga saya, karena beban cloud computingnya udah besar, jadinya mereka mengorbankan si feed atau story itu, jadinya cukup Shopee Video aja biar bisa head to head sama si TikTok. Jadi intinya si startup ini khususnya marketplace dia lagi penghematan, salah satunya di cloud computing, dan ini real. Dan hati-hati buat teman-teman yang duplikat toko, yang spamming itu mungkin akan dibersih-bersih, mungkin ya. Itu hati-hati aja. Cuman saya ngasih tahu faktanya bahwa itu adalah beban yang memberatkan. Karena yang menang siapa dengan itu? Yang menang ya si server ya. Si server itu kayak AWS ya, AWS itu kayak apa, Amazon Web Service, terus Alibaba Cloud, terus Azure, itu yang menang. Jadi Shopee udah gila-gilaan keluar duit, tetap bakar duit, tapi AWS kaya raya karena dapat uang dari Shopee. Karena memang bikin server itu nggak murah teman-teman. Kalau ibaratnya gini, server itu kan ada hard disk ya, sekarang masih pakai hard disk setahu saya. Kalau teman-teman suka buka-buka komputer, hard disk itu berat. Jadi dalam satu keping hard disk itu bisa sekilo kalau nggak salah. Bayangkan itu ada berapa rack, itu ada katakanlah 100 rack, itu berarti bangunannya harus kuat. Bangunannya harus kuat untuk menopang si server itu. Setidaknya itu berarti kan mahal bangunannya aja. Bayangkan aja kayak bikin kolam renang. Kolam renang kalau kalau di lantai dasar mungkin gampang, tapi kalau di lantai 2, lantai 3, lantai 4 bangunannya harus mahal. Ya itulah ngalor ngidulnya, saya jadi ingat-ingat lagi soal soal cloud computing ini. Terima kasih teman-teman yang sudah dengerin video ini. Jadi saya cuma mendokumentasikan si MBGR. Alhamdulillah sudah 11 minggu berjalan. Sampai jumpa di MBGR minggu depan setiap Jumat insya Allah jam 16 sampai 17.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.